Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara Amanda Incerita, NIM 22112510 dari Prodi PAI 4E. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustazah Binti, seorang ustazah yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan Al-Quran. Kepada Ustazah Binti, selamat datang. Baik, terima kasih atas undangannya Kak Tiara dalam podcast ini. Ya. Dan podcast ini saya akan sedikit berbincang dengan Ustazah Binti. Yang pertama, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Ustazah Binti dan bagaimana Ustazah bisa memutuskan untuk menjadi seorang guru ngaji. Baik, untuk latar belakang saya sendiri, saya berasal dari daerah di pedesaan, salah satu desa di Kota Ponorogo. Saya SD SMP menjalani sekolah di desa saya, baru SMA saya mulai bersekolah di salah satu sekolah dan juga mondok di daerah Ponorogo. Setelah selesai SMA, saya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Ponorogo dan mengambil jurusan S1 Pendidikan Agama Islam. Setelah saya lulus dari perguruan tinggi ini, saya kembali ke desa saya dan di situ ada madrasah diniyah. Karena saya sudah lulus, maka saya direkrut untuk menjadi guru ngaji di madrasah diniyah tersebut. Ya, yang selanjutnya, apa nih yang memotivasi Ustazah Binti bisa menjadi guru ngaji seperti sekarang? Pastinya yang memotivasi saya itu karena yang menjadi guru mengaji pada madrasah diniyah tersebut itu kebanyakan itu dari ibu-ibu ya. Jadi semangat ibu-ibu dalam mengajar mengaji itu sangat tinggi sekali. Dari situ saya itu berpikir, masa yang muda seperti saya untuk menjadi guru mengaji itu masih kurang bersemangat. Dan juga guru ngaji ini kan linear dengan jurusan saya pendidikan agama Islam ya Mbak. Jadi dari situ saya ingin mengamalkan ilmu saya kepada anak-anak dan juga mengabdi kepada masyarakat. Itu yang memotivasi saya untuk menjadi guru ngaji pada madrasah diniyah itu. Baik, selanjutnya, adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Ustazah dalam perjalanan karir saat ini? Untuk tokoh sendiri itu pastinya ada, karena salah satu guru yang mengajar ngaji pada madrasah diniyah itu seorang ibu-ibu yang bisa dikatakan umurnya sudah tua, tapi itu semangatnya itu sangat tinggi Mbak. Jadi dari situ saya itu berpikir yang namanya orang itu mau mengamalkan itu kan tidak pandang umur, selagi beliau itu masih bisa beramal, umur itu tidak menjadi penghalang. Maka dari itu yang memotivasi saya itu harus lebih bersemangat lagi supaya bisa seperti beliau. Dan juga lingkungan desa itu sangat memerlukan guru mengaji seperti itu karena masih minimnya pengetahuan tentang agama. Nah, kalau boleh tahu nih, apa tugas dan tanggung jawab seorang guru ngaji sih, Ustazah Binti? Kalau tugas dan tanggung jawab itu saya pikir itu sama dengan guru-guru pada umumnya ya. Kalau untuk tugas kan pastinya kita itu mengajar dan memberi materi ajar kepada anak-anak didik. Sedangkan tanggung jawab ketika anak itu sudah berada dalam lingkungan pendidikan mengaji, berarti itu kan sudah menjadi tanggung jawab guru mengaji. Bagaimana berjalannya proses pembelajaran, dan namanya yang masih anak kecil itu kan banyak juga kan Mbak yang masih bertengkar kayak gitu, ada yang rebutan mainan atau apa. Nah itu harus menjadi tanggung jawab kita karena sudah diberikan kepercayaan kepada orang tua menitipkan anaknya kepada guru ngaji seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana Ustazah menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk mengajar ngaji itu?
Untuk menyusun rencana pembelajaran yang efektif ini, kita sesuaikan dengan fase anak yang kita ajar. Misalnya fasenya itu umur 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, dimana itu kan masa-masa bermain anak-anak ya. Jadi kita itu harus menggunakan metode yang efektif. Misalnya kita dari mulai pembelajaran kita itu aja menyanyi Islami, terus menghafal Asmaul Husna, menghafal surat-surat pendek, dan habis itu baru memulai pengajaran. Tapi kita ajarnya itu juga sesuai fasenya. Misal kalau masih umur 5 sampai 7 tahun itu masih awal. Nah, itu kita pengenalan huruf hijaiyah seperti itu, Mbak. Jadi belum kita menggunakan langsung harus menekankan kita harus bisa ini, harus bisa itu, tidak. Karena pada umur segitu itu intinya itu masih belajar sambil bermain. Nah, dalam mengajar mengaji tentunya ada berbagai tantangan nih. Menurut Ustazah, tantangan terbesar apa yang Ustazah hadapi dalam mengajar mengaji? Untuk tantangan terbesar dalam mengajar mengaji ini, karena saya itu mengajarnya itu kan anak-anak kecil ya, Mbak, yaitu emosi anak-anak kecil itu kan masih labil juga. Kadang moodnya itu untuk belajar mengaji itu untuk belajar mengaji itu tinggi, kadang juga langsung turun gitu. Nah, jadi itu tantangan terbesar bagi saya, karena jika anak itu tidak ada semangat dalam mengaji, ya kayak cuma main-main aja dan tidak akan masuk apa yang saya ajarkan. Jadi tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana cara saya untuk membangun semangat anak tersebut untuk belajar mengaji seperti itu. Nah, Ustazah Binti gimana nih ngatasinya kalau ada anak yang itu moodnya kurang bagus atau gimana? Untuk mengatasinya yaitu kita kalau saya sendiri itu menggunakan ice breaking. Jadi kita asik-asikan dulu, belum masuk ke pelajaran seperti itu loh, Mbak. Kita adakan kayak main-main atau game-game dulu kayak gitu. Jadi kan anak pasti asik-asik ini. Nah, setelah anak itu sudah terbangunlah semangatnya dari permainan tersebut, baru kita pelan-pelan masuk ke metode mengajar seperti itu. Jadi anak-anak itu ibaratnya lah digiring untuk masuk ke metode pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya, metode pembelajaran apa yang Ustazah lakukan untuk membuat pelajaran ngaji lebih menarik bagi santri? Untuk metode mengajar ngaji ini saya menggunakan metode Umi ya, Kak. Karena menurut saya metode Umi ini mudah dipahami dan juga metodenya itu asik untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu akan merasa nyaman dalam belajar dengan memperhatikan makharijul huruf dan juga tajwid-tajwidnya itu. Metode Umi ini sangat membantu dalam proses belajar mengaji seperti itu. Yang selanjutnya, seberapa penting pelatihan dan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru ngaji? Baik, kalau ditanya tentang seberapa penting, menurut saya sangat penting. Karena apa? Kita mengajar ngaji itu kan mengajar ilmu Al-Quran ya. Jadi dalam mengajar mengaji itu kita harus membutuhkan pelatihan profesional, dimana ketika nanti kita implikasikan kepada anak-anak itu tidak salah kaprah. Karena apa? Pendidikan anak itu kan dimulai dari sejak kecil. Kalau dari sejak kecil saja cara mengajar ngajinya itu salah, nanti pasti besarnya ya mungkin bisa nanti untuk diperbaiki, tapi yang namanya ilmu sudah melekat dari kecil itu juga susah. Makanya kita harus apa itu namanya memiliki profesional dalam mengajar seperti itu. Ya. Apakah Ustazah pernah mengikuti pelatihan dan itu pelatihan apa, boleh dijelaskan? Kalau untuk mengikuti pelatihan sendiri seperti yang tadi, saya itu mengikuti pelatihan metode Umi selama 1 bulan, dan di akhir pelatihan itu kan ada ujian ya, Kak. Jadi itu untuk syarat mendapatkan sertifikasi adalah mengikuti ujian. Jadi saya mengikuti pelatihan metode Umi. Yang selanjutnya, bagaimana Ustazah berkolaborasi dengan guru lain di madrasah diniyah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Baik, untuk kolaborasi itu setiap 1 bulan sekali itu kita adakan musyawarah dari semua guru madrasah diniyah itu. Kita mengadakan sharing bagaimana cara mengajar kita, ataupun ada kendala-kendala yang
dialami pada proses belajar mengajar di madrasah diniyah tersebut. Jadi dari itu kan kita bisa menyampaikan bagaimana, oh ini saya mengalami tantangan seperti ini, dan juga solusinya itu kita pecahkan bareng-bareng seperti itu Kak. Jadi kolaborasinya itu diadakan setiap 1 bulan sekali. Yang selanjutnya, kan dalam mengajar ngaji tentunya ada tantangan-tantangan. Apa saja tantangan terbesar yang Ustazah hadapi dalam profesi ini? Baik, untuk tantangan pada profesi ini yang pastinya karena saya sendiri itu mengajar pada lingkup desa ya Mbak, itu pastinya masih dianggap sepele guru mengaji itu. Tapi pada kenyataannya guru mengaji ini itu sangat penting. Karena apa? Ketika anak-anak itu masuk lembaga yang formal seperti SD, SMP itu kebanyakan itu masih belum bisa mengaji. Jadi guru mengaji di sini itu kan sangat penting memberikan bekal kepada anak-anak sebelum masuki lembaga-lembaga formal. Jadi setidaknya ketika anak-anak itu sudah masuki lembaga formal itu sudah mengenal, oh ini alif ba ta sa jim ha kha, itu kan sudah mulai mengenal. Oh iya, dulu saya ini loh belajar di madrasah diniyah ini, seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya itu pada masyarakatnya sendiri, Mbak. Terus bagaimana cara Ustazah mengatasi tantangan tersebut? Pastinya itu yang terpenting adalah kepercayaan diri kita. Jadi meningkatkan rasa percaya diri pada diri kita sendiri dan mencoba meyakinkan masyarakat bahwa guru mengaji di sini itu sangat penting dan sangat dibutuhkan kepada anak-anak yang masih berusia dini untuk memberikan bekal kepada anak-anak tersebut, sehingga ketika sudah masuki lembaga formal anak-anak juga akan lebih enjoy karena sudah mendapatkan pengalaman mengaji pada lingkungan TPA atau madrasah diniyah seperti itu. Jadi membangun keyakinan masyarakat akan pentingnya guru mengaji seperti itu. Nah, sekarang kan sudah memasuki era globalisasi yang tentunya sangat berkembang, sangat pesat. Bagaimana era globalisasi ini mempengaruhi cara Ustazah dalam mengajar mengaji? Baik, ya tidak bisa dipungkiri ya Mbak, memang zaman sekarang ini kan sudah memasuki zaman globalisasi, di mana arus globalisasi ini sangat pesat dalam perkembangannya. Jadi kalau untuk saya sendiri ini sangat menginspirasi karena saya itu mendapatkan inovasi belajar itu dari platform media sosial seperti TikTok. Itu kan banyak yang membuat konten-konten tentang belajar menyanyi Islami, terus ada sharing-sharing cara kita menangani anak yang seperti ini, seperti itu. Jadi sangat mudah. Kita itu kan tidak harus belajar tatap muka sama guru-guru lainnya, juga bisa belajar lewat konten TikTok atau YouTube, IG, itu kan sekarang sudah sangat mudah untuk diakses kan Mbak. Jadi sangat berpengaruh sekali. Tentunya di dunia pendidikan ada dampak dan evaluasi juga kan ya Ustazah. Bagaimana Ustazah mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran mengaji? Untuk mengevaluasi sendiri ya Kak, itu kita adakan setiap 6 bulan sekali atau setengah tahun sekali itu kita adakan yang namanya ujian akhir madrasah diniyah. Nah dari situ kan kita memberikan kayak soal kepada anak-anak itu yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita ajarkan. Dari situ kita dapat mengetahui, oh ini anak pemahamannya seperti ini. Terus ada yang masih belum paham materi ini, ada anak yang sudah mulai paham. Nah, dari situ kan kita dapat mengevaluasi, oh kalau anak ini kita naikkan itu belum bisa. Jadi kenapa ya Mbak, kayak mungkin kan ada anak yang namanya karakteristik anak-anak kan beda ya. Misal nanti sepertinya anak ini harus kita pisahkan dengan yang lainnya karena butuh pembelajaran yang lebih intensif lagi seperti itu. Jadi kita adakan 6 bulan sekali. Selain itu, apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan bagi Ustazah? Baik, kalau untuk feedback sendiri pastinya ada. Karena di lembaga madrasah diniyah yang saya tempati sekarang ini itu kan setiap 6 bulan sekali pada penerimaan rapat itu juga ada kumpul musyawarah
antara guru dan juga wali murid seperti itu. Jadi di situ tuh sering saya itu mendengar itu feedback dari orang tua siswa itu seperti ini. Anak saya ini sudah bisa belajar mengaji walaupun masih terbata-bata. Terus anak saya ini sudah paham Ustazah seperti ini. Nah, dari situ kan ada feedback dari orang tua dan mulai membangun keyakinan orang tua bahwa guru mengaji ini ternyata sangat penting seperti itu. Ya. Dan selanjutnya bisa ceritakan momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran terhadap siswa. Baik, kalau momen itu lebih dominannya itu lebih di bulan Ramadan ya Mbak, karena pada bulan Ramadan itu kan identik dengan tadarusan. Nah, yang saya amati itu anak-anak didik saya itu setiap bulan Ramadan itu semangat banget untuk tadarusan seperti itu, walaupun mereka itu membacanya masih terbata-bata, masih pelan-pelan, tapi setidaknya sudah berani dan mulai mengekspresikan, oh ini loh ilmu yang saya dapat seperti itu. Jadi itulah momen yang saya sendiri juga Masya Allah gitu, ternyata anak-anak juga sudah berani dan membacanya itu sudah mulai lancar seperti itu. Ini juga untuk penutup nih, apa pesan atau saran bagi mereka yang ingin menjadi guru ngaji? Baik, untuk saran pada calon-calon guru ngaji pastinya utamakan niat, karena menjadi guru ngaji itu kalau kita lihat dari segi gaji itu tidak ada apa-apanya. Jadi niat ikhlas untuk beramal, karena menjadi guru mengaji itu sudah dapat dua-duanya insya Allah Mbak, kalau niat kita ikhlas, dimana dunia dan akhiratnya ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan apalagi yang kita amalkan ini adalah ilmu Al-Quran, dan nanti juga akan menjadi amal jariah ketika anak-anak nanti mengamalkan ke orang lain seperti itu. Jadinya ilmu itu akan terus mengalir. Dan jangan malu, jangan insecure menjadi guru ngaji, karena guru ngaji ini merupakan tugas yang mulia, menurut saya seperti itu. Menurut Ustazah nih, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam profesi ini sebagai guru ngaji? Oke, menurut saya mempersiapkan diri yang paling baik itu adalah, kalau dalam perspektif guru ngaji ya Mbak, ini itu melakukan pelatihan. Karena apa ya, yang seperti saya bicarakan tadi, pelatihan misal metode Umi atau metode Wafa kan banyak kan. Dengan pelatihan tersebut kita akan menjadi guru profesional, dan setidaknya kita itu meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi ajar mengaji seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus siap mental, apalagi yang kita ajar itu adalah anak-anak yang masih kecil. Karena ketika kita itu tidak bisa mengontrol emosi kita, ketika anak-anak itu bertengkar, kita juga akan ikut bertengkar seperti itu Mbak. Jadi yang perlu kita siapkan adalah mental juga, harus mengetahui bagaimana karakteristik anak didik masing-masing. Jangan dipukul sama rata, kita harus bisa namanya mengelola anak-anak seperti itu. Selain pelatihan juga ada mental juga yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya ada harapan nih, apa harapan Ustazah untuk masa depan para calon guru ngaji di Indonesia? Baik, untuk harapan sendiri itu saya itu ingin guru mengaji di Indonesia ini lebih banyak lembaga-lembaga yang berdiri di belakang. Jadi ada lembaga yang mendorong adanya guru mengaji seperti ini. Jadi tidak dianggap sepele seorang guru mengaji seperti itu Mbak. Ada yang mengakui bahwa guru mengaji ini itu harus diakui dalam lembaga pemerintahan, karena kalau kita melihat dari pentingnya guru mengaji, apalagi kalau di pelosok-pelosok desa, jadi perlu adanya dorongan dari lembaga-lembaga tertentu yang bisa memaksimalkan potensi guru mengaji seperti itu. Terima kasih banyak atas ilmu dan pencerahannya kepada Ustazah Binti. Semoga bisa bermanfaat kepada guru ngaji dan calon guru ngaji dimanapun berada. Mungkin cukup sekian podcast dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.